Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Hai, konnichiwa minasang. Kali ini masih dalam materi bab kesetimbangan. Kita akan bahas hukum Hess-nya kesetimbangan ya. Bukan hukum Hess-nya termokimia ya, tapi ini mirip. Sedikit mirip. Contoh misalkan gini, misalkan ada persamaan kesetimbangan A plus B setimbang menjadi C, itu nilai KC-nya itu adalah, kita ambil contoh misalkan 5 ya, nilainya 5. Nah kemudian yang ditanyakan, gini, bagaimana nilai KC-nya jika persamaannya itu seperti ini. Nah, kalian perhatikan persamaan yang ini. Itu adalah merupakan kebalikan dari persamaan yang di atas. Ya kan? Nah, jadi KC-nya masih ingat nggak kalau di termokimia? Persamaan itu kalau dibalik berarti delta H-nya, misalkan delta H-nya ini positif, maka kalau dibalik delta H-nya jadi negatif. Kalau di KC itu jadi seper, bukan jadi minus. Misalnya di sini 5, kalau di termokimia kalau delta H-nya 5, berarti kalau dibalik delta H yang di bawahnya jadi min 5. Itu kan kalau delta H termokimia. Kalau untuk kesetimbangan jadi seper. Seperti itu. Oke, paham ya? Nah, misalkan yang kedua. Kalau misalkan persamaan yang kedua ini seperti ini. Nah, kalian lihat ini dengan data yang ini ya. Oke, bagaimana data yang 1 sama data yang 2 ini? Ini kan berarti 2 kali 2 semua kan ini? Ini ya, dikali 2 semua kan? Berarti kesetimbangan yang ini itu dikali 2 menghasilkan data yang ini. Berarti nilai KC-nya kalau di termokimia dikali 2 berarti entalpinya kan juga dikali 2. Tapi kalau di kesetimbangan itu dipangkatkan 2. Oke? Paham ya? Dipangkatkan 2. Contoh lagi misalkan seperti ini nih. KC-nya bagaimana nih? Ya, dilihat antara data yang di atas ini dengan data yang di bawah ini, kan berarti ini kan dikali setengah ya. Dikali setengah. Berarti KC-nya dipangkatkan setengah. Begitu. Oke, paham ya? Yang terakhir, misalkan yang terakhir, ini yang terakhir. Contohnya misalkan 2C 2A plus B. Nah, ini KC-nya KC-nya bagaimana? Nah, antara data soal dengan data yang ditanyakan, yang pertama ini reaksinya dibalik nih, ya kan? C-nya kemudian A plus B, ya kan? Ini dibalik nih datanya. Nah, selain dibalik, ternyata dia dikali 2 semua.
Ops, ini dikali 2. Berarti dikali 2 semua, ini dikali 2. Selain dibalik, dikali 2. Berarti KC-nya jadinya dibalik dulu. Kalau dibalik jadi 1/, kemudian dikali 2 berarti pangkat 2. Ya, seperti itu. Itu aturan mainnya di hukum Hess keseimbangannya. Paham ya? Nah, kita ambil contoh nih. Kita ambil contoh di buku soal, di buku kerja. Kita ambil contoh yang mana ya? Oh, yang ini aja dah ya. Yang ini aja. Oke. Ada dua data ya, ada dua data. Gimana data 1 sama data 2. Nilai KC-nya ada. Kemudian ditanya hitung KC untuk reaksi ini, berapa nilai KC-nya. Oh iya, Bapak lupa jelaskan, kalau misalkan kalau sudah tahu ya nilai KC-nya, kalau di termokimia itu kan berarti delta H total itu kan ditambah ya. Delta H1 ditambah delta H2. Kalau misalnya persamaannya ada 2, kalau persamaannya ada 3 ya berarti delta H tambah delta H3. Itu kalau di termokimia ya. Kalau di kesetimbangan KC totalnya itu adalah bukan ditambah, jadi dikali KC1 dikali KC2. Itu kalau ada 2 persamaan, kalau ada 3 persamaan berarti KC3 jadi dikali. Oke, kita back lagi ke soal. Misalkan ini kan berarti ada 2 persamaan. Berarti nanti untuk mencari KC-nya, KC akhirnya berarti nanti KC1 dikali KC2. Ini KC-nya berapa? Pertanyaannya seperti itu. Nah, sekarang sama kemarin kita harus cari dulu data yang spesifiknya. Kita perhatikan satu-satu. Kita lihat dulu yang A-nya. Yang A-nya ini ada di data keberapa? A ini kan hanya ada di data 1, tidak ada di data 2. Berarti ini spesifik. Kalau spesifik ini berarti ini kita bisa jadikan acuan untuk mengolahnya data yang ini. Nah, sekarang ini posisinya bagaimana? Posisinya ini kan sama-sama di kiri. Kalau udah sama-sama di kiri, berarti ini datanya tetap posisinya. Nah, sekarang lihat koefisiennya bagaimana? Koefisiennya juga sama-sama 1, tidak ada yang berubah. Berarti tetap dan tidak diapa-apakan. Nah, sekarang kita lihat lagi data yang AC2. AC2 ini bisa dipakai nggak sebagai pengerjaannya nanti? AC2 ini ternyata ada di dua data 1 dan data 2. Berarti ini kita tidak bisa jadikan acuannya. Nah, berikutnya kita lihat AC. AC ini ada nggak di data berapa? AC ini ada di data 2. Nah, pas berarti tidak ada di data 1 kan? Oke, berarti klop. Nah, sekarang kita lihat posisinya ada di kanan. Ini juga ada di kanan. Di produk, sama-sama di produk, berarti posisinya tetap. Nah, sekarang kita perhatikan koefisiennya. Ini koefisiennya 2, sedangkan di sini koefisiennya 1. Berarti supaya data ini sama dengan hasil akhir yang ditanya, maka ini harus dikali 2 ya. Karena kan dia mintanya 2 AC-nya. Berarti di sini kan juga harus 2. Berarti nanti harus dikali 2. Dikali 2. Nah, sekarang kita tulis ulang ya. A plus 2BC setimbang AC2 ditambah 2B. Tetap kan? Berarti KC-nya nilainya 4. Kemudian yang data kedua itu tetap juga, cuman dikali 2. Berarti semuanya harus dikali 2. 2, 2, 2, 2. Nah, kalau KC-nya bagaimana? KC-nya pangkat 2. Begitu ya. 2B ditambah 2AC2
setimbang 2BC ditambah 2AC. Nah, KC-nya kalau dikali 2 itu berarti dipangkatkan 2. Pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat bagaimana, ada yang sama nggak di sini? Yang sama maksudnya di reaktan dan di produknya, di dua sisi. Nah, ini AC2 sama ini AC2 sama ya. Cuman yang ini jumlahnya 1, ini jumlahnya 2. Berarti ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret 1, berarti ini nanti sisa 1. Ada lagi nggak? Ada, yang ini BC 2BC kiri, ini 2BC di kanan, bisa saling menghabiskan. Ada lagi tidak data yang sama kiri dan kanan? Ada, yang ini 2B, di sini 2B. Posisinya yang ini di produk, yang ini di reaktan. Ingat ya, harus berseberangan reaktan dan produk. Kalau di sama sisi berarti ditambah, bukan saling menghilangkan. Nah, berarti sisanya adalah A, posisinya adalah A. Oke, sama kan? Kemudian sisa 1 AC2, oke, sama juga. Kemudian sisa 2 AC, oke, sama juga. Berarti pengerjaannya udah benar. A ditambah AC2 menjadi 2AC. Nah, berarti nilai KC-nya ini adalah dikali 4 dikali 0,5 pangkat 2. Berapa itu? Bentar, kita kalkulatorkan. 0,5 pangkat 2 dikali 4. 1. Berarti nilai KC-nya sama dengan 1. Oke ya, jadi agak mirip dengan hukum Hess di termokimia. Oke, paham ya? Gitu. Oke, warides. Terima kasih. Hai, arigatou gozaimasu.